Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita menyambung ayat yang ke-76 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqu, dan apabila bertemu, ai maksudnya munafiqul Yahudi, orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Alladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Qalu, berkata si mereka, orang-orang munafik Yahudi, amanna, kami telah beriman. Bi anna Muhammadan, dengan bahwa sesungguhnya Muhammad nabiyun, itu seorang nabi. Wa huwa, dan adapun Muhammad, al-mubasyiru, yang dikabarkan atau yang diberitakan bihi dengannya, fi kitabin, di dalam kitab mereka. Wa idza khala, dan apabila telah raja'a, pulang, ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, pada sebagian yang lain. Qalu, berkata si mereka, orang-orang munafik Yahudi, ai maksudnya ru'asaihim, pembesar-pembesar mereka, alladzina, yang orang-orang atau pembesar-pembesar mereka, lam yunafiku, tidak bersikap nifak, liman nafaqa, pada orang-orang yang bersifat nifak atau yang munafik. Atattakhiduna, apakah menjadikan si kalian semua, hum, pada mereka, ay al-mu'minina, orang-orang yang beriman, bima, dengan apa-apa, fataha, yang telah membukakan Allahu, si Allah, alaikum, atas kalian semua. Ay maksudnya arrafakum, memperlihatkan kepada kalian semua, fit taurati, di dalam kitab Taurat, min na'ti Muhammadin, dari sifat-sifat Muhammad, liyuhajjukum, ay liyukhasamakum, agar supaya berhujjah si mereka atau membantah si mereka kum pada kalian semua.
bihi dengannya inda rabbikum di sisi Rabb kalian semua. Fil akhirati di dalam kehidupan akhirat. Wa yuqimun dan menegakkan si mereka alaikum atas kalian semua al hujjata pada hujjah fi tarki itba'ihi di dalam meninggalkan mengikutinya ma'a ilmikum bersama pengetahuan kalian semua yusaddiqu membenarkan si kalian semua. Afala ta'qiluna apakah tidak berakal si kalian semua. Annahum sesungguhnya mereka yuhajunakum berhujjah si mereka atas kalian idza haddastumuhum ketika menceritakan si kalian semua hum pada mereka. Fatan tahau kemudian menghalang-halangnya kepada kaumnya, mereka berbeda lagi ya. Jadi sehingga orang-orang di kalangan pembesar-pembesar mereka bertanya kepada mereka ya, apa kamu akan menjadikan mereka orang-orang orang-orang yang beriman itu ya, sebagai teman, sebagai hujjah nanti di sisi Rabbmu ya. Padahal sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi ini memang betul-betul telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya, bersama kaumnya adalah mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan hak, dan itu sudah diketahui secara pasti oleh mereka orang-orang Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi ya, sebagaimana di dalam ayat yang sebelumnya, orang-orang Yahudi mengetahui akan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagai tanda dan ciri yang ada dalam diri beliau betul-betul telah diketahui dengan jelas, dengan gamblang. Bahkan gamblangnya mereka mengetahui tentang kenabian dan kerasulan Muhammad ini jauh lebih gamblang dan lebih jelas dibandingkan dengan mereka, pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Qala ta'ala, agak gelap. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awala ya'lamuna, tidakkah mengetahui si kalian semua? Al-istifhamu, adapun istifham dalam kalimat ini yaitu awala, a di situ, hamzah di situ merupakan huruf istifham. Lit taqriri itu untuk menetapkan bahwa sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi itu memang tahu ya. Pertanyaannya awala ya'lamuna, tidakkah kalian mengetahui? Tapi sesungguhnya mereka betul-betul telah mengetahui. Jadi istifham di situ adalah litakrir ya, untuk meneguhkan, menetapkan ya, bahwa mereka itu memang tahu ya. Wal wawu, dan huruf wawu setelah istifham di situ ya,
Ad-dakhilu 'alaiha, yang masuk antara huruf istifham ya, dan la nafi di situ. Ya. Lil atfi itu untuk menunjukkan atof, itu sambungan dengan kalimat yang sebelumnya. Annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu itu mengetahui si Allah ma pada apa-apa yusirruna yang menyembunyikan si mereka, wa ma yu'linun dan apa yang mereka perlihatkan. Ay ma yakhfauna wa ma yadharuna. Jadi segala yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menyadari akan hal itu ya, bahwa sesuatu yang mereka sembunyikan tentang kebenaran dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun mereka mengakui dengan terang-terangan, menampakkan dengan terang-terangan akan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari kalangan orang Yahudi ini ya, ada sebagian kecil yang secara terang-terangan kemudian masuk ke dalam Islam ya, mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah risalah yang terakhir ya. Namun sebagian besar dari kalangan orang-orang Yahudi ya, mereka justru menyembunyikan akan kebenaran dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, ay al-yahudu, maksudnya sebagian dari orang-orang Yahudi, ummiyuna, awamun, orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak terpelajar, la ya'lamuna, yang tidak mengetahui si mereka orang-orang awam dari kalangan Yahudi, al-kitaba, pada kitab, at-tauratu, maksudnya adalah kitab Taurat. Illa, akan tetapi, amaniyah, akadzibunnya, amaniyah berangan-angan si mereka, berangan-angan yang sifatnya akadzibun, mendustakan si mereka, talqauha, mendapati si mereka pada kitabnya, min ru'asaihim, dari pembesar-pembesar mereka, fa'tamidu, maka menyandarkan si mereka ha pada kitab, wa inhum, dan jika mereka fi juhdi nubuwatin nabi wa ghairihi, di dalam penolakan atau pengingkaran kenabian Nabi dan juga perkara-perkara yang lainnya, mimma yakhtalifunahu, dari apa-apa yang mereka menyelisihinya, illa yadhunnun, kecuali hanyalah persangkaan-persangkaan mereka, dhannan wala ilmin lahum, hanya mengikuti persangkaan dan tidak ada ilmu bagi mereka. Kalau di atas tadi disampaikan bahwa sebagian dari kalangan orang-orang munafik
ahlul kitab atau orang-orang Yahudi, ya, di hadapan orang-orang beriman mengaku beriman karena memang mereka mengetahui apa yang disampaikan di dalam kitab mereka tentang kenabian Nabi Muhammad. Akan tetapi sebagian besar dari kalangan orang-orang Yahudi, mereka tidak mengetahui isi dari kitab Tauratnya kecuali apa yang disampaikan oleh pembesar-pembesarnya, oleh oleh rahib-rahibnya atau ulama-ulamanya tentang kitab Tauratnya. Jadi mereka memahami isi Taurat berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh pembesar-pembesar mereka, sehingga penolakan mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW bukan didasarkan dengan ilmu, bukan karena memang mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi atau bukan rasul, tapi penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad dengan apa yang beliau bawa hanyalah mengikuti persangkaan semata. Ya. Ini juga berlaku bagi umat Islam, ya, berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika menolak sesuatu yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh syariat Islam, jangan hanya mengikuti persangkaan-persangkaan semata, tidak boleh. Ya. Karena kenyataannya banyak sekali dari kalangan umat ini yang mengingkari ataupun menolak syariat Islam hanya karena dorongan hawa nafsu. Ya, baik itu persangkaan semata atau persepsi-persepsi yang didasarkan kepada hawa nafsu mereka, bukan karena pengetahuan mereka terhadap syariat itu sendiri. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ya. Kalau kita melihat begitu banyaknya yang menyebar dan beredar di medsos terutama, bagaimana umat ini di dalam mengomentari atau di dalam menanggapi syariat-syariat yang jelas-jelas bahwa syariat itu ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Ada yang tidak menolak secara terang-terangan, tetapi penolakannya berupa alasan-alasan yang notabene didasarkan hawa nafsunya sendiri. Ya. Namun sebagian yang lain mereka jelas-jelas menolak, ya, menolak yang didasarkan kepada hawa nafsu. Ini dulu telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menolak Nabi Muhammad SAW karena kesombongannya. Jelas tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, jelas tahu bahwa risalah Nabi Muhammad itu benar, tapi karena kesombongannya mereka menolak kenabian dan kerasulan Muhammad. Tapi sebagian yang lain ada yang menolak kenabian dan kerasulan Muhammad SAW karena hanya mengikuti persangkaan, mengikuti hawa nafsu, jarini dan jarini. Dan hari ini apa yang menjadi kebiasaan ahlul kitab zaman dulu diikuti oleh sebagian besar umat Islam di dalam menerima syariat Islam itu sendiri. Ya. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Oleh karenanya di sana kewajiban bagi umat ini adalah terus belajar dan belajar. Ya. Kalaupun tidak belajar dengan mendalam, setidaknya di dalam mengikuti apa yang disampaikan oleh para dai-nya, para ulamanya, para ustadznya, harus didasarkan pada ilmu, bukan karena didasarkan kefanatikan semata. Ya.
Karena apa? Karena kalau didasarkan pada kefanatikan itu ya akan membabi buta. Apapun yang dikatakan oleh yang diikutinya akan diikuti, nggak peduli apakah itu benar ataukah salah. Tetapi kalau bukan karena kefanatikan, ya, kalau memang salah ya akan diterima salah, kalau memang benar ya akan diterima benar. Tapi ini sangat berat, ya, sangat susah sekali, ya, karena memang sudah menjadi sunnatullah, ya, menjadi sunnatullah. Bagaimana umat ini kebanyakannya mengikuti berdasarkan fanatik, ya, fanatiknya fanatik buta, ya. Padahal sesungguhnya fanatik itu tidak diperbolehkan kecuali fanatik dalam ajaran Islam, ya. Dalam ajaran Islam itu harus, ya, fanatik itu harus. Kalau tidak fanatik gimana bisa mengajarkan dan bisa mengamalkan Islam, ya. Tapi fanatik kepada selain ajaran Islam ini tidak diperbolehkan, ya. Harus betul-betul dilihat dengan seksama apakah itu benar ataukah itu tidak benar. Fawailun syiddatu azabin, fawailun maka kecelakaanlah, azab yang keras, lilladzina bagi orang-orang banyak, yaktubuna yang menulis si orang-orang banyak, alkitab pada kitab, bi aidihim dengan tangan-tangan mereka. Ai maksudnya mukhtalifan, menulis kitab dengan tangan mereka, mukhtalifan dalam keadaan menyelisihi atau berbeda, min indihim dari yang ada di sisi mereka. Summa yaquluna, kemudian mereka mengatakan, hadza, adapun ini, ya, kitab yang sudah ditulis dengan tangan-tangan mereka, min indillahi, datangnya dari sisi Allah, liyashtaru, semua itu tiada lain untuk menjual si mereka, bihi, dengan kitab yang ditulis tangan mereka, samanan, dengan harga qalilan yang sedikit, minat dunia, berupa kesenangan-kesenangan dunia, wahum, dan adapun mereka, al yahudu, yaitu orang-orang Yahudi, ghayyaru, yang merubah si orang-orang Yahudi sifatan Nabi, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wa ayatir rahmi, dan ayat-ayat silaturahim, wa ghayyaruhuma, dan mereka merubah keduanya, wa katabuha, dan menulis si mereka pada kitab, ala khilafi ma anzala, menyelisihi apa yang telah Allah turunkan. Fawailun, maka kecelakaanlah, lahum, bagi mereka, mimma, dari apa-apa, katabat, yang telah menulis, aidihim, tangan-tangan mereka, minal mukhtalifi, dari penulisan yang menyimpang, wawailun, dan kecelakaanlah, lahum, bagi mereka, mimma, dari apa-apa, yaksibuna, mengusahakan si mereka. Ini sudah ditetapkan oleh Allah 1400 tahun yang silam, ya. Dan kejadiannya tentu lebih dari 1400 tahun yang silam, di mana ahlul kitab, baik orang Yahudi ataupun orang Nasrani, telah menulis ulang, ya, telah menulis ulang kitab-kitab mereka,
Kalau zaman dulu mereka menulis ulang dan merubah hanya pada hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW saja. Tapi hari ini sudah lebih parah lagi. Ya. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali para pendeta, kemudian orang-orang alim dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani yang pada akhirnya mereka menjadi mu'allaf, ya, masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena hati nurani mereka dengan jujur mengakui bahwa apa yang disampaikan dan diajarkan di dalam agama mereka bukan saja tidak sesuai dengan kitab samawi, tetapi secara logika saja sudah tidak bisa diterima. Jadi secara logika saja sudah tidak bisa diterima, apalagi kebenaran bahwa kitab yang mereka pegang itu adalah kitab samawi. Karena memang sudah sangat jauh sekali, dan itu terbukti bahwa kitab-kitab yang mereka pegang itu berbeda-beda. Masing-masing daerah isinya berbeda. Ya, masing-masing negara belum tentu sama. Ya. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kecelakaanlah bagi mereka. Ya, mereka orang-orang Yahudi di mana rahib-rahib mereka, orang-orang alim atau orang-orang berilmu di kalangan mereka telah menulis kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka. Ya. Setelah ditulis selesai, mereka mengatakan hadza min indillah. Ini kitab datangnya dari Allah. Jelas ini pembodohan. Ya. Ini penipuan. Ya. Kalau mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani memalsukan kitab-kitab mereka dan tersebar di berbagai negara, juga terjadi dalam kitab Al-Quran. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, berulang kali upaya-upaya mereka ingin memalsukan Al-Quran, ya, ingin menyusupkan kalimat-kalimat yang bukan dari kalamullah ke dalam Al-Quran, bisa digagalkan. Ya. Ditambah lagi bagaimana dari kalangan umat Islam ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghafal 30 juz dari Al-Quran. Ya. Ini hanya umat Islam yang bisa menghafalkan Al-Quran, sedangkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nggak ada yang hafal kitab-kitab mereka, nggak ada. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi hambanya, baik yang Arab ataupun Ajam, baik orang Arab ataupun orang-orang di luar Arab, diberi kemudahan oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau orang Arab mungkin wajar, itu bahasa mereka, ya, pembicaraan mereka. Tapi orang-orang di luar orang Arab yang notabene itu bukan ucapan mereka, bukan pembicaraan mereka, tapi diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menghafalnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran baik dengan otentiknya tulisan-tulisan yang disebarkan ke berbagai pelosok negeri, penjuru dunia, dan juga melalui orang-orang Islam yang mampu menghafal, bukan hanya sekedar hafal hari ini besok hilang, tapi mereka betul-betul hafal di luar kepala, ya, dobit sodron, ya. Jadi seolah-olah Al-Quran itu sudah menjadi pemikirannya dan menjadi perbincangannya, ya.
Ya salah satunya kalau di Indonesia kita contohkan Ustaz Haji Hidayat itu bagaimana beliau begitu mudahnya langsung kayak kalau dalam kamus itu kayak kamus Mu'jam itu. Jadi langsung plak tahu semua, mulai dari bukan hanya ayatnya saja tapi tata letaknya pun beliau hafal ini. Jadi melalui orang-orang yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala menjaga keotentikan dari Al-Qur'an. Sedangkan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka menulis ulang. Kalau Al-Quran yang berusaha untuk memalsukan adalah musuh-musuh Islam, tapi kitab Taurat ataupun kitab Injil yang memalsukan bukan lagi orang luar, tapi justru orang-orang alim di kalangan mereka sendiri, pembesar-pembesar mereka, rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka yang menulis ulang, membuang dan memasukkan kalimat-kalimat baru. Setelah ditulis mereka mengatakan hadza min indillah. Kenapa mereka melakukan itu? Tiada lain liyashtaru bihi samanan qalila. Mereka lakukan itu tiada lain karena ingin kesenangan dunia, ingin menukar kitab Taurat yang asli diganti dengan tulisan tangan yang palsu agar mereka tetap bisa mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Ya otomatis kalau mereka masuk Islam khawatirnya tidak bisa lagi ada pajak, tidak bisa lagi ada setoran dari kaumnya, dari umatnya. Ya seperti kalau di Kristen seperti tebusan dosa. Ya kalau nggak ditulis ulang mereka nanti nggak akan mendapatkan kelimangan dunia. Jadi hanya karena urusan dunia mereka berani memalsukan kitab mereka dan mengatakan bahwa kitab yang mereka tulis atau mereka sampaikan itu adalah kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqalu, dan berkata si mereka, lima wa'adahum, pada apa yang telah menjanjikan hum pada mereka an-nabiyyu, si Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naro, pada neraka. Lan tamassana, sekali-kali tidak akan menyentuh kami, ya. Tusibana, menimpa kami, an-naru, si neraka atau si api, illa, kecuali ayyamam ma'dudah, hari-hari yang terhitung, qalilatun, sebentar saja atau sedikit saja tersentuh dengan neraka. Arba'ina muddatan, 40 hari lamanya. Mereka orang-orang Yahudi, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan siapa yang beriman akan masuk ke dalam jannah dan siapa yang kufur akan masuk ke dalam neraka. Ketika disampaikan seperti itu, mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Ya. Kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya sebentar saja, ayyamam ma'dudah. Ayyamam ma'dudah di sini arba'ina muddah, 40 hari lamanya. Setelah itu sudah enggak disentuh api neraka lagi. Itu menurut persangkaan mereka. Karena apa? Ya. Karena mereka memiliki persangkaan sebagaimana pembesar-pembesar Quraisy ketika disampaikan juga bahwa mereka
di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, siksa neraka yang pedih, ya, mereka mengatakan mana mungkin, ya, kami hari ini mendapatkan kelimangan nikmat, kami hari ini mendapatkan keluasan dunia, maka nanti di akhirat pun kami akan mendapatkannya. Justru kalian hari ini hidupnya susah, maka kalian nanti juga akan mendapatkan kesusahan itu. Nah, ini persangkaan mereka orang-orang Quraisy, ya. Orang-orang Yahudi juga memiliki persangkaan seperti itu, ya. Kami tidak akan pernah disentuh oleh api neraka kecuali hanya sebentar saja. Ya. Summa tanazzal, kemudian turun. Qul, katakanlah lahum kepada mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, attakhadtum, apakah menjadikan si kalian semua indallahi, di sisi Allah, ahdan pada janji, misaqan minhu, pada janji, bidzalika dengan hal itu, falai yukhlifa, maka sekali-kali tidak akan menyelisihi Allahu si Allah ahdahu pada janjinya. Am taquluna, atau bal taquluna, bahkan mengatakan si mereka, alallahi, atas Allah, ma pada apa-apa, la ta'lamuna, yang tidak mengetahui si mereka. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kalian akan menjadikan apa yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai apa itu namanya, sesuatu yang mustahil. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Jadi kalau mereka akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya, pasti nanti mereka akan berada di dalamnya. Tapi justru mereka malah mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan dengan pengetahuannya. Jadi am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala, tamassakum wa takhallaluna fiha min kasbi sayyi'atin, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang mengusahakan sayyi'atan pada keburukan, syirkan, yaitu amalan-amalan syirik, wa ahatat, dan meliputi bihi dengannya, khati'atuhu, keburukan-keburukannya atau kesalahan-kesalahannya, bil afroji, disebutkan dengan bentuk mufrad, wal jam'i, dan bentuk jamak. Maksudnya i'tawalat alaihi wa ahtaqat bihi min kulli janibin bi anna mata musyrikan, bahwa mereka akan dikelilingi dengan siksa neraka itu ketika mereka mati dalam keadaan mensekutukan Allah atau dalam keadaan musyrik. Faulaika, maka mereka itulah ashabun nar, penghuni-penghuni neraka, hum, adapun mereka penghuni neraka, fiha, di dalam neraka, khaliduna, kekal selama-lamanya.
Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala atas persangkaan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang menolak untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Dan sekali lagi, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ini banyak hikmah dan pelajaran yang harus diambil oleh kaum muslimin, oleh orang-orang Islam, bahwa bukan hanya mereka yang nantinya akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang Islam yang melakukan kemaksiatan pun juga akan mendapatkan siksaan di neraka, ya. Siapa yang melakukan kesyirikan, ya, kalau syirik jelas, ya, paten. Siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka seluruh amal-amal kebaikannya akan terhapus dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi ketika dia mati, ya, hanya membawa dosa maksiat selain dosa syirik, ya. Ketika Allah belum berkenan untuk mengampunkan dosa-dosanya, ya, dihisab nanti di yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan hukumannya, ya. Hukuman di akhirat tiada lain adalah masuk ke dalam neraka, ya. Akan tetapi masuk nerakanya orang-orang Islam adalah jangka waktu yang ditentukan atau dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan mereka ahli syirik tadi. Nah, baik ahli syirik dari kalangan orang-orang yang tidak punya iman ataupun ahli syirik yang dilakukan oleh orang-orang beriman sekalipun, ya, kalau mereka mati dalam keadaan musyrik melakukan amal kesyirikan, nah ini sangat berbahaya sekali, ya. Hari ini nggak tahu kalau di sekitaran sini, di sekitaran selatan sana di Kecamatan Sukosewu itu tradisi-tradisi kesyirikan mulai dihidupkan lagi, ya. Jadi kalau dulu sudah mulai bergeser dengan cara apa itu namanya, melakukan tetap anunya sama, ya, ini loh tradisi sedekah bumi, ya. Jadi esensinya sama, sedekah bumi, tapi mereka hanya masak kemudian dibagi-bagi sedekah, ya. Tapi hari ini mulai bergeser balik seperti zaman dulu lagi, bahkan mungkin lebih parah lagi, ya. Jadi sedekah bumi itu di salah satu desa di situ kemarin kayaknya per RT itu bikin, kalau orang Bali dipikul orang 8 itu namanya apa? Yang apa itu namanya, baik makanan ataupun hasil panen itu. Jadi hasil panennya dibentuk sedemikian rupa sampai tinggi, ya. Apa namanya, Pak? Jadi dipikul sama bukan hanya 4 orang, 6 sampai 8 orang itu kemarin bikin itu. Jadi ada yang isinya murni kelapa semua, ada yang campur wortel, campur kol, campur padi dan yang lain sebagainya. Sedekah bumi, ya. Ini satu ritual yang umat Islam harus menolaknya. Nggak bisa ini dikatakan sebagai upaya melestarikan budaya, ya. Islam itu tidak menolak kebudayaan sepanjang kebudayaan itu tidak bertolak belakang dengan akidah, dengan syariat. Kebudayaan yang tidak berseberangan dengan akidah, dengan syariat, silahkan dilestarikan. Tapi kalau kebudayaan itu bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat, jelas harus ditinggalkan, tidak boleh dilestarikan. Ini jadi hari ini ya tantangan umat Islam semakin berat, ya. Dari apa itu namanya, dari sudah tidak
melakukan hal-hal yang bersifat primitif, bersifat orang yang jauh dari ilmu, tapi justru sekarang diolah dengan kemajuan dan kemodernan, tapi tindakannya sama dengan tindakan orang-orang zaman dulu yang belum kenal dakwah Islam, belum kenal ilmu. Nah, ini harus diwaspadai ya. Tantangan semakin berat bagi para umat Islam secara umumnya, bagi para dai ya, bagi para dai untuk menyampaikan ini ya, ini perlu apa cara-cara yang cara-cara yang jitu, kalau enggak ya bikin masalah di tengah-tengah masyarakat ya. Kita sambung pada kesempatan berikutnya insyaallah ya. Kita akhiri subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.